kasih banyak ya. Oke, aku langsung lanjutkan ya. Termos yang berasal dari bahasa Yunani artinya panas, sedangkan meter artinya mengukur. Termometer adalah alat ukur suhu. Sifat termoterik zat, yaitu volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Energi panas menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh. Jarak molekul renggang, volume bertambah. Massa zat tetap. Jadi gimana ya? Ya begitu. Terus cair isi termometer, yaitu air raksa, yaitu tidak membasahi dinding pipa kapiler, mudah dibuat karena mengkilat, cepat mengambil panas dari suatu benda yang diukur. Jangkauan suhu cukup lebar, titik beku yaitu min 39 Celcius dan titik didih 357 Celcius. Volume air raksa berubah secara teratur. Terus alkohol. Nah ini ada dua nih termometer yang diisi oleh air raksa juga dengan alkohol. Nah keuntungannya alkohol. Kalau alkohol itu harganya murah, habis itu lebih teliti untuk kenaikan suhu yang kecil. Alkohol mengalami perubahan volume yang besar, dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol 130 Celcius. Jadinya beda halnya dengan air raksa. Kalau alkohol ini dia itu lebih apa ya? Lebih kecil lah yang bisa diukurnya cuma sampai 130 Celcius. Tapi kerugiannya itu membasahi dinding kaca, di situ titik didihnya rendah yaitu hanya 78 Celcius. Alkohol tidak berwarna, perlu pewarna agar dapat dilihat. Jadinya kayak diwarnain merah itu ya alkohol itu berarti. Kalau air raksa ini dia itu apa ya? Ya pokoknya begitulah. Nah bisa dilihat itu alkohol termometer dan merkuri termometer. Kenapa bukan air saja yang digunakan sebagai pengisi termometer? Kenapa cuma air saja? Seingatku ya, yang Pak Rosiman jelaskan, kan air itu kan apa ya? Dia itu kan dia itu benda cair, tetapi dia itu isolator, bukan penghambat panas yang baik. Jadinya maka dari itu ada campuran alkohol juga air raksa. Nah itu yang aku ingat. Mungkin ada yang mau menambahkan. Itu tuh kayak soalnya air kan bahasa Indonesia kaca, terus perubahan volumenya kecil. Oh iya. Oke, makasih Alia. Ini Alia 7A kan? Ya kayaknya bener Alia 7A. Kok dalam pikiranku isinya Alia 7B mulu ya, cuman ya sudah. Oke, aku langsung lanjutkan ya. Bukan suka Ram, apa namanya kan dia kan aktif. Jadinya ya gimana ya? Kalau di pembelajaran ya mungkin ya kenalnya ya cuma itu aja. Maka dari itu yang lain juga aktif dong. Terus karena air memiliki sifat anomali sebagian besar jatakan gue. Ini langsung diserang ini bentar lagi nih. Langsung diserang ini. Oke, aku langsung lanjutkan aja ya. Karena air memiliki sifat anomali. Nah, anomali itu apa? Maka dari itu kita cek di Google. Anomali. Anomali itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan anomali? Anomali, pengertian anomali adalah suatu keganjilan, keanehan, penyimpangan dari keadaan biasa atau normal. Anomali adalah secara umum mengandung dua dimensi. Kayaknya bukan deh. Oke. Mengandung sifat anomali. Sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Akan tetapi pada suhu 0 sampai 4 Celcius, air justru mengalami penyusutan. Oh iya, makasih. Ini bisa langsung di-share ke ini aja, apa namanya? Share ke semuanya, everyone, biar semuanya pada tahu. Nah, anomali adalah, apa itu anomali? Anomali adalah air menjadi anomali air terjadi karena molekul H2O dalam bentuk padat atau es penuh dengan rongga, sedangkan dalam bentuk cair atau air lebih rapat. Dengan demikian, pada saat dipanaskan molekul H2O atau es akan merapat lebih dahulu. Akibatnya volumenya menjadi menyusut dan massa jenisnya meningkat. Nah itu juga udah ada penjelasannya tuh dari Nisa. Habis itu sifat anomali. Salah satu akibat anomali air akibat yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Pada musim dingin, sungai atau laut hanya membeku pada permukaannya, sedangkan bagian dalam tidak membeku, sehingga ikan dan
berbagai biotanya tetap bertahan hidup. Jadi bisa di balik gambar itu aku coba gambar lagi ya. Soalnya udah ketutupan. Ini kayak udah jadi kayak pelajaran fisik, pelajaran IPS geografi nih. Jadinya kayak gini. Itu tuh karena dia tuh cuma atasnya doang itu karena itu ada panasan inti. Makanya dia tuh nggak jadi. Iya, begitulah. Aku sih kurang paham. Pokoknya ya begitulah. Panasan inti itu tuh panas banget. Inti bumi itu 6.000 Celcius panasnya. Nah, kayak gini nih. Jadinya es yang membeku ini ya cuman yang di permukaannya, sedangkan yang di sini masih ada ikan hidup. Nih ada ikan hidup, habis itu ada ya ikan cupang mungkin, half moon, apa yang lain dan yang lain-lain. Begitulah. Itu contoh yang mudahnya. Oke, bisa dilanjutkan ini grafik volume dengan suhu air gitu. Nah, itu skala termometer. Itu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Nah, ini cara menghitungnya ini apa ya? Ini susah sih menurutku. Tapi nanti ada penjelasannya. Butuh apalan dikit doang. Hah? Nggak terlalu susah menurut aku sih. Iya, sebenarnya sih nggak susah, cuman ngeri aja soalnya. Kayak 9554 gitu aja kan. Oh iya. Oke. Terus ini ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Dasar penetapan batas suhu, batas atas yaitu suhu di mana air mendidih. Jadinya yang atas ini ya suhu air mendidih. Habis itu dasar penetapan batas bawah yaitu suhu di mana air membeku. Nah, jadi 0 Celsius, terus 32 Fahrenheit, 0 Reaumur, habis itu 273 Kelvin. Penetapan angka bersifat arbitrary sesuai kehendak penemu. Nah, itu XA, terus TX, TY, apa itu? Nah, XA itu titik tetap atas termometer X. Nah, termometer X ini ya termometer yang tidak diketahui. Habis itu XY ini tidak diketahui. Habis itu kalau XB itu titik tetap, ya pokoknya ya bisa dilihat lah gambarnya ini. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, terima kasih banyak. Sudah membantuku juga. Habis itu Celsius. Terus ini Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, ini perbandingannya nih. Fahrenheit. Ini tinggal dikurangi aja sih, 212 kurang 32. Hasilnya 180. Karena ini titik bekunya ini 32, jadi dimasukin juga. Sedangkan kalau Celsius kan ini 0, jadinya ya nggak usah dimasukin gitu. Habis itu kalau Reaumur juga sama. 80 kurang 0 ya 80 tetap. Habis itu kalau umpamanya Kelvin ya sama kayak Fahrenheit. Habis itu kita pakai FPB nih, kita samain, cuman ya kalau kamu udah hafal ya pasti bisa lah. Jadi Celsius itu 5, habis itu perbandingannya itu kalau Fahrenheit itu 9, min 32. Reaumur itu 4 dan Kelvin itu 5, min 273. Terus TC. TC ini apa ya? Oh, termometer Celsius. Yaitu TF min 32. Jadi gimana ya? Aku kurang paham sih gimana. Habis itu TR itu ya termometer Kelvin kurang 27,3. Mungkin untuk menghasilkan jawaban itu kali ya. Atau gimana? Oh, atau perbandingannya lah. Dengan mudahnya itu ya ini. 5, 9, 4, 5 gitu aja. Nah, T itu suhu. Suhu Celsius. Oh, suhu Celsius. Nah, di situ nih Celsius. Ya, ini yang tadi itu yang di sini. 5, 9. Nah, ini titik tetap atas dan titik tetap bawah. Nah, habis itu ini digunakan untuk pembanding. Jadi ini perbandingan skalanya nggak usah dipikirin lah. Yang penting kita tahu pembandingnya itu berapa. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Cara atau rumus ke-1 mencari skala suhu termometer lainnya. Jika diketahui suhu Celsius, maka suhu Fahrenheit atau F yaitu C kali 9/5. 9 itu dari 5. Nah, kan 9-nya itu kan Fahrenheit ya. Nah, itu komplement Celsius itu 5. Jadi Fahrenheit itu di atas dan Celsius itu di bawah. Tambah 32. 32 itu dari mana? Soalnya kan titik bekunya itu kan 32 Fahrenheit. Jadi begitu.
Kalau umpama Raymore begitu. Habis itu kalau umpama Kelvin karena dia itu sama-sama 5, jadinya tinggal dijumlahin aja. Itu Raymore. Ini sebenarnya caranya udah lengkap sih. Tinggal kalian yang mau perbanyak latihan aja sih kalau menurutku. Jadi begitu doang. Aku yakin pasti besok bisa lah. Jangan pesimis. Habis itu jika diketahui suhu Fahrenheit F, maka suhu Celsius C. Sama dengan, nah ini HP ku lagi kedap-kedip nih. Aku nggak pegang tapi kedap-kedip, nyala sendiri, mati sendiri. Terus Celsius nih, F kurang 30 min 32. Kenapa bisa min 32? Soalnya kan Fahrenheit itu kan titik bukunya itu kan min 32. 32 itu dari mana? Gimana ya? Aku susah juga sih ngejelasinnya. Pokoknya ya begitulah, harus tahu dulu rumusnya kalau umpamanya nggak tahu. Kan ini kan juga udah kita tinggal belajar ini cuma semalam nih, jadinya ya pokoknya udah tahu dulu rumusnya. Oke, amin. Semoga besok nilainya pada bagus-bagus. Amin, amin ya robbal alamin. Ini Kelvin, kalau Celsius ini gampang sih, soalnya kan udah sama ini. Tinggal disesuaikan aja kalian gimana penerapannya dan bagaimana menghafalnya. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini contoh soalnya nih. Ini 20 Celsius. Ke Raymore, habis itu ke Fahrenheit, dan ke Kelvin. Bisa dilanjutkan. Nah, itu caranya. Iya, ya. Bentar, nanti boleh minta PPT-nya nggak? Boleh, boleh. Tunggu. Bentar dikirim PPT bawah. juga butuh kan berapa? Iya, ya. Makasih. Ini kalau nggak salah di grup angkatan udah kok. Ke clear chat kayaknya. Enggak, ini baru enggak terlalu tenggelam kok. Tadi baru dikirim. Oh iya, makasih. Iya, sama-sama. Nah, ini R, yaitu untuk menghitung Raymore, yaitu Celsius kali 4/5. Begitu caranya. 20, habis itu kali 4/5, 4 itu dari Raymore-nya, terus 5-nya itu dari Celsius-nya, perbandingannya. Sama dengan 16 Raymore. Habis itu Fahrenheit, begitu caranya. Maaf. Kepleset kakiku. Habis itu ya begitulah. Tambah 32 sama dengan 68 Fahrenheit. Habis itu kok Celsius sama Kelvin karena pembandingnya sama, jadinya tinggal dijumlah aja. Jadi hasilnya begitu. 293 Kelvin. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, yang Fahrenheit pun juga ini juga sama sih. Kok Fahrenheit itu ada di halaman selanjutnya itu caranya. Nah, itu juga caranya ya sebenarnya tinggal disesuaikan aja. Nah, jadi begitu. F kurang min 32. Nah, pokoknya gitulah. Nanti kalian bisa sesuaikan aja, hafal caranya. Aku akan menggunakan metode kebut satu malam. Jadi aku akan menghafal cara-caranya. Ini aku sekilas saja ya. Soalnya aku pengen nonton pembelajarannya Pak Rosiman juga. Kalian juga harus wajib nih nonton pembelajaran Pak Rosiman. Yang 7C dan seterusnya ini juga boleh. Supaya menambah wawasan lah. Soalnya Pak Rosiman udah membahas soal-soal. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, di situ cara atau rumus. Kedua, mencari skala suhu termometer lainnya. Nah, ini rumus kedua, mencari skala. Ini mencari skala ya. Umpamanya Celsius dengan Fahrenheit. Berarti TC per atau dibagi TF min 32. Sama dengan 59. Jadi harus digabung dengan rumus utamanya. Di situ Celsius dengan Raymore, ya begitu. TC per TR dengan 5/4. Terus Celsius dengan Kelvin, TC per TK min 273 sama dengan 5/5. Jadinya ya sama. Nah, di situ TK sama dengan TC plus 273. Ya, jadinya ini sebenarnya rumusnya sama aja sih. Cuma kalau mungkin yang udah suhu matematika atau suhu IPA, mungkin ini lebih mudah. Kalau aku ya, jujur rumus pertama lebih mudah dan mudah dipahami lah. Daripada rumus kedua ini bikin pusing. Oke, bisa dilanjutkan. Terima kasih banyak ya untuk hari ini yang masih setia berada di Zoom ini, terus ikutin pembelajaranku. Di situ mencari suhu termometer yang ada di termometer tertentu. Hanya diketahui titik didih dan titik bekunya. Fahrenheit dengan sesuatu termometer X yang titik didihnya
tepi atasnya 160 dan titik bekunya tepi bawahnya 140 Celsius, 40 doang, nggak tahu ini dia ini berupa apa. Nah, tentukan selisih tepi atas dan tepi bawah Fahrenheit dan termometer X. Nah, itu tinggal kalian ini, habis itu kalian kurangkan nih. Habis itu selisih dibagi menjadi faktor, jadi pakai FPB. Jadi ini berhubungan juga dengan matematika, yaitu 60. Habis itu tinggal dibagi. Nah, berarti hasilnya itu ya 2/3. Kalau kalian nggak mau pakai TX per min 40 terus ini juga kalian nggak perlu sih. Pokoknya kalian tahulah caranya gimana. Begitu. Contoh soal. Seorang ahli menemukan termometer X yang titik didih tepi atasnya 160 dan titik bekunya tepi bawahnya 140. Jika pada termometer X menunjukkan angka 80X, berapakah suhu tersebut jika diukur menggunakan termometer Fahrenheit? Caranya ini tinggal dikurangi aja sih. Iya, tinggal dikurangi yang X. Iya, tinggal dikurangi aja sih. Jadi caranya di bawah sini. Oh, berarti ini yang ini belum selesai ya. Jadi nggak ada cara-cara yang lain. TX aja itu kurang. T ini suhu X. Berarti 80. Habis itu TF-nya ini mana? Nggak ada. Ininya pakai ini apa nih? Pakai FPB kayaknya ini. Aku kurang paham sih. Mungkin aja yang paham. Aku paham cuman dikit aja. Aku juga nggak bisa menjelaskannya. Gimana? Buat TFT sama dengan 120 plus 64. Nah, berarti ya begitu aja sih. Termometer X itu nggak jadi deh. Kayaknya itu TF-nya itu 180 deh. Oh, 180. Ini yang nomor 4 ya. Kan suhu Fahrenheit ya. Aku kurang paham sih, jadinya mungkin bisa tanya ke Pak Rosiman apa gimana. Pokoknya ya yang di soal tahun lalu pasti keluar lagi. Udah gitu aja sih aku. Hanya bisa berserah diri dan berusaha sekuat tenaga. Oke, caranya begini. TX min 40, TF min 32. 32-nya dari mana? Kan ini kan ditanya Fahrenheit. Fahrenheit itu kan 32, berarti ini kayaknya pembandingnya ya. Oh, atau pakai cara yang ini. Mungkin ada soal kayak gininya lagi ya. Ya sudah, bisa dilanjutkan ya. Oke, nah ini pembandingannya nih. Ini tulisan Pak Rosiman, bukan tulisan. Gimana? 100 dibagi 20. Sama dengan 5. Nah, gitu. Jadi dicari, bukan kayak FPB-nya gitu lah dicari. Ini diulang-ulang lagi di sama Pak Rosiman. Oke, bisa dilanjutkan ya, soalnya ini udah sisa 10 menit. Nah, ini latihan nih. Fahrenheit menunjukkan angka yang sama dengan 2 kali angka yang ditunjukkan termometer Celsius. Berarti kita ubah dulu. Fahrenheit menunjukkan angka yang sama dengan 2 kali angka yang ditunjukkan Celsius. Gimana ya? Oh, ternyata di sebelahnya ada penjelasannya toh. Bisa langsung ke sebelahnya aja sih. Nah, itu ada penjelasannya tuh. Kan perbandingan kayaknya. Ini sebenarnya tinggal dipahami aja sih konteksnya menurutku. TC per TF min 432. Terus tulis pembandingnya as itu TC as itu 2 TC atau 2 ini Celsius.
min 32, hasilnya 5/9. Habis itu YTC 9TC sama dengan link Alburkah. Lanjut aja, lanjut. Oke. Nah, ini angka derajat termometer Celcius sama dengan Fahrenheit. Ini dicari nih. Jadi, aduh, sebenarnya aku nggak paham sih tulisan Pak Rosiman ini. Jadi TF terus min 32, 5/9. Itu nanti temperatur Fahrenheit. Iya. Ya, Celcius sama dengan, jadi kita cari yang sama dengan Celcius. Temperatur C itu temperatur Celcius. Iya, meaning time-nya. Heating time-nya. Nanti ada lagi kok, tenang aja. Nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Iya, oke. Demi dapat nilai 100. Iya, demi dapat nilai di atas KKM. Oke. Bisa kalau yang panjang-panjang ini paling aku dapat KKM. Nah, pokoknya gitulah caranya, aku nggak paham. Ngejelasinnya gimana untuk yang ini. Ya udah langsung skip aja. Ya, Pada skip enggak aja. ini coba kita kerjaan soal aja. Kita kerjaan soal aja. Oke. Kalau Ada- berapakah skala pada termometer Celsius dengan skala pada termometer Fahrenheit? Berarti rumusnya Raymore dengan Fahrenheit. Raymore itu pembandingnya itu 4. 4. Tunggu aku Oh, ambil Fahrenheit kertas itu 9. coret-coret deh. Atau di buku IPA. Fahrenheit buku 9. Cintai buku IPA dengan menulis IPA setiap hari. Aku nggak pernah isi buku IPA, soalnya buku IPA biasanya itu kan IPA ini kan konsep, sedangkan sekarang udah mulai masuk hitung-hitungan. Berarti kan Raymore dengan Fahrenheit. Berarti bisa ditulis pertama itu 5/9. Aku sih langsung aja 5/9. Cuma ada yang kalau umpamanya ada cara yang lain bisa. Jika cari aja yang gampang, jangan yang susah-susah. Raymore itu 4. 4/9 kan ya? Ya, 4/9. Tunggu, aku coba cari cara yang lain. Kan tidak diketahui. Ya, aku akan minta bantuan Mbah Google. Dan apa tuh dan pembantu dan apa tuh dan temen Mbah Google Bapak kalkulator. Jadi 9TC sama dengan 5. Emangnya bisa ya pakai kalkulator matematika buat ngerjain soal IPA? 9TC. Ya kan fisika itu kan kayak Ini kan hampir fisika. similar banget sama MTK. Bedanya itu dia tuh cuman Iya, tapi ini kan Gitu. bukan fisika. Tapi ini kimia. iya. Zat-zat Ya, ini kan fisika, ini kan hitungan gabung-gabungan. ya. Itu kan ada rumusnya, kalau salah rumusnya itu Ya, berarti itu fisika. 9TC sama dengan 5. 2TC. Aku nggak bisa baca tulisannya Pak Rusiman. 9TC sama dengan 10TC min 160. 9TC sama dengan min 10TC. Sama dengan min, aku nggak paham lah. C minus 40. Minus Itu 40. mungkin ada yang mau menjelaskan, tinggal di anote aja sih. Note. Kayaknya minus 26,5 deh kayaknya. Pikir-pikir. Umpamanya ya, Masuk kalau aku 6,5, ngasal itu jawabannya itu dibagi Raymore dengan sama dengan 4. Fahrenheit. 9. Raymore itu lebih kecil ya daripada Fahrenheit pembandingnya. 4 sama 9, kemungkinan sih 40 derajat. Kalau udah tahu udah tes terus nggak bisa. Nggak bisa. Enggak. 25 nggak bisa jawab, pikirinnya kayak B. Kayaknya A deh. Emang itu ada kayak kunci kayak jawabannya gitu nggak? Kunci jawaban nggak Nggak tahu ada. ya, tapi Cuman waktu itu coba kan pernah aja. dicobain kan sama Pak Rosiman. Ya, mendingan aku ke Mbah Google aja deh.
Aku pakai Brandly. Pada suhu berapakah? Kalau di Google min 25,6 tapi rumusnya Jawabannya min 40. Iya, Lah, tapi kalau di Brandly jawabannya itu tunggu sabar. Nggak bisa dibaca. Min 25,6 beda lagi ini kayaknya. 25,6. Iya, Itu sama. kayak Bapak itu kayak Waktu typo. itu pernah, bukan waktu typo. itu pernah Iya. dibahas itu sama Pak Rosiman. Kok 7A nggak dibahas ya? Mungkin dibahas cuman nggak sempet. Tuh, minus 4,6 bagi 4 kali 9. 57,6. Jadi kan 32 minus 57,6. Dahlah hanya bisa berserah diri. Oke, maka dari itu kita 25,6. berlatih. Hah? Aku malah kayak soal yang susah itu kayak gampang ya, tapi soal yang gampang. Oh, itu sama dengan aku kira 2 kali. Bener lah. 25,6. 25 juga Iya. bener tuh. Ya, aku kira tadi 2 kali ya. Enak. Berarti dikali kan? Bener. Kayaknya 25 tadi benar ya. Oke. Aku sebenarnya pengen bahas soal ya yang ulang. mendekati kayaknya min 25. Soalnya nggak ada min 25,6. Ya udah, minus 25 dia deket banget. Iya. Berarti jawabannya Tapi lebih deket minus 26,5 deh kayaknya. skala Reaumur dengan skala. Ini bukan 2 kali kan? Berarti hasilnya ya kayaknya ini tipe deh. Jawabannya B kayaknya. Oke, bisa dilanjutkan. Bentar, ini jawabannya B, kenapa ya? B itu cari di Google, ada di Brandly. Ya kayaknya typo itu harusnya min 25,6 kayaknya. Iya. Sebenarnya sih kita tinggal memanfaatkan teknologi yang ada aja sekarang. Kan kita kan sudah di masa era digital ya, dimanfaatkanlah sebaik mungkin. Tapi kan kita pakai SEB. Iya, maksudnya itu buat belajar. Bukan buat nyontek. Buat belajar. Aku nggak mengajarkan untuk menyontek. Mau pakai SEB pun juga ya, kan kita kan belajar ini sekarang. Bukan buat nyontek. Ini apa? Ini statistik file. Iya gak? Itu yang rumus. Oh iya. Iya, ini kamu dapat dari mana ya? Keren. Bukan termometer baru eksternal suhu titik tetap atasnya air mendidih 95 dan bawahnya itu 160. Jika diukur 30 itu 160, berarti dia tuh 5:8. 6 kali 8 berarti 8. Bukan, berarti 185 dengan suhu tetap bawahnya 25. Berarti caranya tuh mengukur suhu. Ya, Berarti 48 X ya itu. so yang pertama berarti tinggal dikurang-kurangin. Ya ini kan seharusnya kan 60 kok, 160 kok, Celsius itu kan 100. Jadi kan bandingan itu 5:8. Ya kan 30 itu kan 30 banding apa kan? Jadi kan 30 bagi 5 Celsius ya, 6. berarti 6 itu Celsius kurang base-nya. 0, Jadi 6 kali 8 185 jadinya kurang 25 8. Kan salah 160. 48 tambah 25, 48 tambah 25. Salah lagi nih aku nih. Berarti nih